Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disebutkan dalam kitab As-Suluki dari Muqatil bin Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai ranjang yang terletak di langit yang ketujuh. Ada yang mengatakan di langit yang keempat. Allah Ta'ala menciptakan malaikat maut dari nur. Ia mempunyai 70.000 kaki dan mempunyai 400 sayap, yang seluruh jasadnya dipenuhi dengan beberapa mata dan lisan. Tidak satu pun makhluk dari anak turun Adam dan beberapa burung, termasuk setiap yang mempunyai nyawa, kecuali baginya terdapat di tubuh malaikat itu. Ia memiliki wajah, mata, tangan dan telinga yang jumlahnya menurut bilangan seluruh manusia. Maka ia mencabut ruh dengan tangan itu, dan ia melihat dengan wajahnya yang bisa tepat pada muka manusia. Demikianlah cara ia mencabut nyawa para makhluk dalam setiap tempat. Ketika seorang telah meninggal dunia, maka hilanglah dari jasadnya gambar orang itu. Menurut satu riwayat bahwa malaikat itu memiliki 4 wajah. Satu wajah ada di depannya, yang kedua ada di atas kepalanya, ketiga di atas punggungnya, dan keempat di bawah kedua telapak kakinya. Ketika ia mencabut ruh para nabi dan para malaikat, maka dari wajah yang ada di kepalanya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang mukmin, dari wajah yang ada di hadapannya. Ketika ia mencabut nyawa orang-orang kafir, dari wajah yang ada di punggungnya. Dan ketika ia mencabut nyawa para jin, dari wajah yang ada di kedua telapak kakinya. Salah satu dari kedua kakinya berada di atas titian jahanam, yang lain berada di atas ranjang surga. Menurut satu riwayat, jasad malaikat maut itu sangat besar. Jika seluruh air lautan itu dituangkan di atas kepalanya, maka air itu tidak setetes pun yang akan jatuh ke bumi. Dalam satu riwayat lagi disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia seluruhnya dalam lambung malaikat maut, yang seperti meja yang telah diletakkan di hadapan seseorang untuk memakan dari apa yang ada di hadapannya. Menurut apa yang ia kehendaki, maka demikian itulah malaikat maut menghadapi seluruh makhluk. Ia dalam membolak-balikkan dunia sebagaimana anak Adam membolak-balikkan uang dirham. Dan ada juga yang mengatakan bahawa malaikat maut itu tidak turun kecuali kepada para nabi dan rasul. Ia mempunyai khalifah untuk mencabut nyawa binatang buas dan beberapa binatang lain. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila merusak makhluknya dari jenis manusia atau lainnya, maka Allah merusak mata-mata itu yang terdapat di jasad malaikat maut di seluruhnya, hingga tinggal 8 dari beberapa makhluk. Demikianlah mereka yang 8 itu: Israel, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat yang membawa arash. Adapun untuk mengetahui akhir beberapa ajal, maka malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian ataupun kesakitan seorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, kapan aku mencabut nyawa hamba ini, dan atas keadaan dan tingkah bagaimana aku menghilangkan ruhnya?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, ini adalah termasuk ilmu gaibku yang tidak akan bisa dilihat oleh seseorang selain aku. Akan tetapi aku memberitahukan kepadamu tentang kedatangan waktunya,
dan aku akan memberikan kepadamu beberapa alamat, yang mana kamu akan melaksanakan perintah atas alamat itu. Manusia akan datang kepadamu seraya berkata, telah sempurna umur si fulan, dan malaikat yang diserahi menjadi rezeki dan amal perbuatannya berkata, telah sempurna rezeki dan amal si fulan. Dan jika orang itu termasuk orang yang bahagia, maka tampak jelas pada namanya yang ditulis dalam bukunya yang ada di hadapan malaikat maut, dengan tulisan dari nur cahaya yang putih terletak di kiri kanan namanya. Jika orang itu termasuk orang yang tercela, maka tampak jelas di dalam tulisan namanya terdapat tulisan yang hitam. Kemudian masih belum sempurna bagi malaikat maut mengetahui hal yang demikian itu, sehingga ia kejatuhan daun dari pohon yang ada di bawah aras, di mana telah tertulis dalam daun itu nama orang yang waktu ini harus dicabut nyawanya. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan pohon di bawah aras, dan di atas pohon itu terdapat banyak daun yang jumlahnya menurut bilangan seluruh makhluk. Dan ketika telah sampai ajal seorang hamba dan umurnya hingga sisa 40 hari, maka daun itu jatuh di atas tempat Israel alaihissalam. Dengan itu dia mengetahui bahawa dia diperintah mencabut nyawa hamba tersebut. Setelah itu para malaikat menamakan orang itu mayit di dalam langit, padahal orang tersebut masih hidup di permukaan bumi 40 hari lagi. Dan ada juga yang mengatakan, sesungguhnya malaikat Mikail alaihissalam turun kepada malaikat maut dengan membawa buku dari Allah Ta'ala, yang terdapat tulisan di dalam buku itu nama orang yang diperintah untuk dicabut nyawanya, dan tempat malaikat maut mencabut nyawanya, serta sebab-sebab hingga nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Jamaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya proses dicabut nyawa oleh malaikat. Maka persiapkanlah diri kita sebaik mungkin dengan amal-amal saleh, agar kita mendapatkan kematian dengan penuh keringanan dan mati kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sahabat semua dimanapun berada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.